terbagi dalam dua bagian. Dan setiap perintah berdoa di dalam Al-Quran maupun Sunnah atau larangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah itu bermakna dua hal. Yang pertama, du'a'u at-talab atau du'a'ul mas'alah, dan yang kedua adalah du'a'ul ibadah. Makna yang pertama daripada doa itu adalah doa permintaan atas setiap kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna yang kedua adalah du'a'ul ibadah. Doa yang bermakna ibadah. Adapun doa dengan makna yang pertama, ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbagi ke dalam tiga bagian. Yang pertama adalah meminta kebutuhan kita yang tidak disanggupi oleh makhluk manapun jua. Maka hal ini, doa yang seperti ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Seperti ampunan atas dosa-dosa. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah. Maka meminta ampun atas dosa-dosa hanya boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Demikian pula ma'asyarul muslimin, memohon kesembuhan penyakit ini tidak bisa dilakukan oleh makhluk manapun jua. Maka memohon kesembuhan, meminta kesembuhan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meminta sesuatu yang disanggupi oleh makhluk. Seperti minta diambilkan air minum, minta direkam, seperti saat ini kita minta diaturkan kamera. Di belakang layar ini ada beberapa ikhwah yang terus bekerja. Maka ini boleh, sepanjang perkara itu disanggupi oleh yang kita mintai dan tidak membuat kita benar-benar tergantung hanya kepada orang yang kita minta. Dan yang ketiga, berdoa kepada makhluk yang tidak memiliki kemampuan. Seperti berdoa kepada orang mati, meminta kepada orang mati, meminta kepada benda mati, pohon dan seterusnya. Nah, ini juga perkara yang tidak dibenarkan. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait dengan makna doa ini, ma'asyarul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kullu ma warada fil Qur'ani minal amri bid-du'a'i wan nahyi 'an du'a'i ghairillahi was sana'i 'ala ad-da'in yatanawalu du'al mas'alah wa du'al ibadah. Setiap kalimat doa yang terdapat di dalam Al-Quran, baik itu bentuk perintah berdoa atau larangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau pujian kepada orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu mencakup dua makna ini, yaitu du'aul mas'alah, doa meminta kebutuhan, dan yang kedua du'aul ibadah, berdoa dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau doa yang bermakna beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun tentang keutamaan daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka sangat amat banyak. Di antaranya bahwa ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan makna yang pertama, terlebih makna yang kedua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ketika ia melakukannya berarti dia telah mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sementara mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang diwajibkan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-29, "Wad'uuhu mukhlishina lahuddin." Dan berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala ad-din, agama. Atau seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Ghafir ayat 60, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabah doa kalian. Yang kedua, ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melazimi amalan ini di setiap waktu dan keadaannya, itu maknanya dia selamat dari kesombongan dan keangkuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada lanjutan ayat yang tadi kita baca dalam surah Ghafir ayat 60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan berfirman Tuhanmu, berdoalah engkau kepadaku, niscaya aku akan mengijabah doamu. Dan barang siapa yang enggan beribadah kepadaku, ya, atau berlaku angkuh dan sombong beribadah kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan orang yang enggan berdoa, ya, sebagai orang yang sombong. Innal ladzina yastakbirun, sesungguhnya orang yang sombong, ya, orang yang angkuh, ya, an ibadati, dari beribadah kepadaku. Jadi menolak atau enggan berdoa kepada Allah dikategorikan sebagai orang yang angkuh dan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah, dan ancamannya masuk ke dalam neraka. Qala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, berkata al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wal ayatul karimatu dallat ala anna ad-du'a min al-ibadati fa innahu subhanahu wa ta'ala amara ibadahu an yad'uhu thumma qala innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Ghafir ayat 60 itu menjadi dalil, ya, bahwasanya doa itu bahagian yang tak terpisahkan daripada ibadah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setelah itu berfirman bahwa sungguhnya orang-orang yang berlaku sombong, ya, enggan beribadah kepadaku, ya, padahal ayatnya dimulai dengan anjuran berdoa atau perintah berdoa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akramu 'ala Allah azza wa jalla minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi doa. Kemudian doa itu adalah sesuatu yang sangat amat disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullaha min fadli, fa innallaha yuhibbu an yus'al." Senantiasalah kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keutamaannya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai dan suka jika ia senantiasa diminta. Kemudian ad-du'a sababun linsyirahi sadri, fa fihi tafrijun lil hammi wa zawalun lil ghammi wa taysirun lil umur. Doa itu menjadi penyebab lapangnya jiwa seseorang. Doa itu menjadi penyebab lapangnya pikiran seseorang. Mengapa? Karena ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gundah gulananya hilang, maka kesedihannya lenyap, maka masalahnya terangkat, sehingga pikirannya menjadi lapang, hatinya menjadi tenang. Maka memperbanyak doa ma'asyiral muslimin itu artinya memperbesar peluang untuk hidup damai, hidup tentram, hidup tenang. Oleh karenanya, orang yang paling banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya akan merasakan ketenangan jiwa dan ketentraman hidup lebih besar, lebih banyak dibandingkan orang-orang yang
enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya, kata para ulama kita tentang keutamaan doa, ad-du'a'u sababun lidaf'i ghadabillah. Doa itu adalah merupakan sebab, ya, terhalangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yas'alillah yaghdab alaihi. Sebab siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan murka kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa saja yang tidak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta, ya, apa yang ia butuhkan kepadanya, maka Allah akan murka kepadanya. Kemudian selanjutnya, ad-du'a dalil ala at-tawakkul ala Allah. Doa itu adalah merupakan dalil bahwa seseorang itu memiliki sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta setiap kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dalil, ya, atau tanda utama bahwa orang itu benar-benar memiliki sifat tawakal atau bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ad-du'a wasilatun li zawali linaili al-muhimmah, ya. Doa itu adalah merupakan sarana untuk mencapai harapan, ya, mencapai keinginan. Ya, harapan dan keinginan kita sangat amat banyak, ya. Ada harapan yang dekat dan ada harapan yang jauh. Dan wasilah utama untuk mencapai harapan itu, ma'asyiral muslimin, adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, yang terakhir yang kita bisa sebutkan, ya, ad-du'a salamatun minal ajiz. Doa itu, ya, dapat menyelamatkan seseorang dari kelemahan. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'jazun nasi man ajiza 'anid du'a." Orang yang paling lemah adalah orang yang enggan berdoa, orang yang malas berdoa, orang yang keluh lisannya, kaku lisannya melantunkan doa. Itulah orang yang paling lemah. Meskipun terlihat tubuhnya dipenuhi dengan otot-otot yang kekar, namun jika saja lisannya keluh dan kaku untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia adalah manusia yang paling lemah. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa abkhalun nasi man bakhila bis salam." Dan manusia yang paling kikir adalah yang paling kikir mengucapkan salam. Nah, inilah di antara keutamaan doa, ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui, ya, keutamaan doa yang disebutkan oleh para ulama kita, maka seyogyanya kita termasuk orang yang termotivasi untuk memperbanyak doa di setiap waktu dan keadaan kita. Di pagi hari, di siang hari, di sore hari, terlebih di malam hari. Pada saat kita lapang, terlebih ketika kita berada dalam keadaan susah dan sempit. Maka di setiap keadaan kita itu, kita harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua keutamaan-keutamaan yang telah kita sebutkan dan yang belum kita sebutkan dapat kita raih. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kiat-kiat agar doa kita itu bisa setajam pedang? Di antara sahabat-sahabat Rasulullah, di antara para tabi'in, ada di antara mereka itu subhanallah persis seperti apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna min ibadillahi law aqsama la abarrahu. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jika mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah langsung mengijabah sumpahnya. Ada di antara hamba-hamba Allah, kata Rasulullah, yaitu orang-orang yang jika berdoa sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segera Allah Subhanahu wa taala mengijabah dan mengabulkan doanya. Di antara yang masyhur ma'asyarul muslimin, ya, kisahnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, radhiyallahu taala anhu. Ada juga, ya, sahabat Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu pernah diadukan
di masa khilafah Marwan bin Al-Hakam oleh seorang wanita. Ya. Beliau diadukan kepada khalifah masa itu Marwan bin Al-Hakam, ya, diadukan, ya, dituduh mencuri tanah, sebidang tanah oleh seorang wanita. Maka sahabat Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu dipanggil, ya, oleh khalifah Marwan bin Al-Hakam. Lalu disampaikan tuduhan itu kepadanya. Maka sahabat Sa'id bin Zaid berkata, ya, wahai khalifah, mungkinkah aku, ya, mengambil tanah wanita itu secara zalim, sementara aku telah mendengarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang perkara ini. Maka khalifah mengatakan, apa yang engkau dengarkan dari Rasulullah tentang perkara ini? Maka sahabat Sa'id bin Zaid berkata, sungguh aku telah mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim dari orang lain, maka tanah itu akan dibenamkan, ya, atau akan dikalungkan, ya, ke lehernya sehingga ia terbenam ke dalam 7 lapis bumi. Ya, subhanallah. Mana mungkin, kata Sa'id bin Zaid, aku mengambil tanah orang lain secara zalim setelah aku mendengarkan sabda ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah beliau menyampaikan hadis itu, ya, maka Marwan bin Al-Hakam mengatakan, kami tidak akan meminta lagi bukti kepadamu, ya, setelah kami mendengarkan hal ini darimu. Maka, ya, sahabat Sa'id bin Zaid pun, ya, berdoa kepada Allah, ya Allah, jika wanita itu berdusta, maka butakanlah matanya dan wafatkanlah ia, matikanlah ia di tanahnya sendiri itu. Maka orang-orang pun mengatakan, tidaklah berselang waktu yang lama kecuali wanita itu ditimpa, ya, penyakit yang membuat matanya buta. Dan pada suatu hari ketika wanita itu, ya, sedang berjalan di tanahnya, ya, di tanah itu ada sumur tua, maka ia pun tergelincir dan jatuh ke dalam sumur tua itu sehingga dia tewas. Dan orang-orang pun mengatakan bahwa wanita itu ditimpa doanya sahabat Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak, ya, doa-doa para salaf kita yang luar biasa, ya, demikian cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan doa mereka itu demikian ampuh, ya, menembus lapisan-lapisan langit demikian cepat, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala segera mewujudkan apa yang mereka minta di dalam doa mereka. Di dalam hadits qudsi, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ada, Allah Jalla wa Ala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang mengganggu wali-waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mengumumkan peperangan kepadanya. Wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu yang lebih aku cintai darinya melebihi apa yang telah aku wajibkan atasnya. Wala yaz'alu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan jika hambaku itu terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah, amalan-amalan tambahan setelah ia menyempurnakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, kecuali, kata Allah, pasti aku akan mencintai hamba itu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allati yasma'u biha. Jika aku telah mencintai hamba itu, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan mendengar. Wa basarahu allati yubsiru biha. Aku akan menjadi penglihatannya yang dia gunakan melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku akan menjadi tangannya yang dia gunakan menggenggam atau bekerja, beraktivitas. Wa rijlahu allati yamshi biha. Aku akan menjadi kakinya yang dia gunakan melangkah. Wa idza sa'alani la u'tiyannahu wa idza ista'adani la u'idhannahu. Jika dia meminta kepadaku dalam doanya, pasti aku akan segera menunaikan apa yang dia minta.
dan jika ia memohon perlindungan dariku, niscaya aku akan segera melindunginya. Dari hadits qudsi ini, ma'asyarul muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengambil pelajaran yang sangat amat berharga terkait kiat menjadikan doa kita lebih tajam daripada pedang. Kiat yang pertama, ma'asyarul muslimin, ya, seperti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi itu. Melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kiat pertama agar doa kita itu cepat dikabulkan oleh Allah adalah terus berusaha dan berupaya melakukan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah. Jangan pernah berupaya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kiat utama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah adalah mencari apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita dalam usaha kita mendekatkan diri kepadanya, kecuali apa yang telah Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Maka carilah apa yang Allah wajibkan atas diri kita. Ya. Dari amalan-amalan qalbi, amalan-amalan hati, apa yang Allah wajibkan atas diri kita? Ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat, memurnikan niat, itu sesuatu yang Allah wajibkan atas diri kita. Maka usahakanlah agar amalan hati yang bernama niat senantiasa murni dan tulus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan hati yang Allah wajibkan atas kita adalah mahabbatullah wa mahabbatu Rasulillah wa mahabbatu dinillah. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mencintai agama Allah. Maka upayakanlah agar cinta kita ini senantiasa bermuara kepada Allah. Cinta kita ini senantiasa tertuju kepada Rasulullah. Cinta kita ini senantiasa terarah kepada agama Allah. Dan tidak ada yang lebih kita cintai di semesta ini kecuali Allah, Rasulullah, dan agama Allah. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengancam orang-orang yang lebih mencintai 8 hal daripada 3 hal dengan ancaman yang sangat amat keras. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri." Qul in kana aba'ukum, katakanlah jika saja bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri pasangan kalian, wa ashiratukum, kerabat-kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, rumah tempat tinggal yang kalian huni. 8 hal. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Semua itu lebih kalian cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, dan berjuang di jalannya, menegakkan agamanya. Fatarabbasu. Maka tunggulah hatta ya'ti Allah bi amri. Sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya. Itu artinya Allah tidak rela, Allah tidak ridha jika kita lebih mencintai orang tua kandung kita, anak kandung kita, saudara kandung kita, dan 8 hal yang disebutkan di dalam ayat ini, surah At-Taubah ayat 24, daripada Allah, Rasulullah, dan agamanya. Maka tentang cinta, ma'asyiral muslimin, upayakan agar tidak ada yang menguasai jiwa kita berupa cinta kecuali cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan hati. Demikian pula amalan-amalan fisik, ma'asyiral muslimin. Pilihlah amalan-amalan fisik yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat umpamanya, ma'asyiral muslimin.
Ya, selain dia amalan hati, dia juga adalah amalan fisik. Ya. Kita harus qiyam berdiri, kita harus ruku, kita harus sujud, kita harus tumak nina di dalam menggerakkan anggota tubuh kita melaksanakan ritual salat. Ada 5 salat wajib yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita tunaikan sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka ma'asyiral muslimin, jaga dan pelihara ibadah ini sebaik-baiknya. Tunaikan seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa Ramadan itu juga adalah amalan fisik, di mana kita menahan makan, menahan minum. Kita merasakan dahaga di siang hari, lapar di siang hari. Kita menahan syahwat nafsu kita ya, terhadap istri yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita salurkan ya hasrat biologis kita kepadanya. Tetapi karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini untuk menahan semuanya, maka kita tahan. Maka tidak ada alasan bagi kita ma'asyarul muslimin ketika kita mampu untuk melaksanakan ibadah puasa dan tidak ada penghalangnya untuk meninggalkannya. Ya. Kami tadi ma'asyarul muslimin sempat keluar jalan ya, dan melihat sebahagian warung coto terbuka ya, dan dihijab dengan tirai. Di dalamnya ada beberapa orang yang menyantap coto. Subhanallah. Di siang hari bulan Ramadan. Dan Indonesia ini negeri mayoritas muslim. Makassar ini ya, kota yang mayoritas kaum muslimin. Hampir 99% ya, keyakinan kita bahwa yang makan di dalam itu adalah muslim. Dan makan siang ya, di bulan Ramadan itu perkara yang haram jika dilakukan oleh orang yang wajib atasnya puasa Ramadan. Ya. Lelaki yang sehat, tidak dalam keadaan musafir, ya, wajib baginya berpuasa. Haram meninggalkan puasa. Maka ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tunaikan sebaik-baiknya kewajiban ini. Ya. Jika kita ingin doa kita setajam pedang atau lebih tajam daripada pedang. Apalagi ma'asyarul muslimin. Menuntut ilmu ternyata adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari agama Allah itu adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap kita. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu diwajibkan atas setiap muslim. Lelaki maupun wanita. Ya. Orang tua maupun remaja. Semuanya wajib menuntut ilmu. Dan para ulama kita mengatakan bahwa setiap kalimat ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah itu merujuk pada ilmu agama. Dan ilmu agama yang wajib dipelajari adalah yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita. Ilmu tentang sholat itu wajib. Ya. Ilmu tentang puasa Ramadan di bulan Ramadan itu wajib untuk dipelajari. Siapa yang tidak mempelajari ilmu tentang sholat, ya, sehingga ia tidak melaksanakan sholat, dia tidak mengetahui kewajiban sholat, atau dia menunaikan sholat tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya karena ia tidak mengetahuinya, karena ia tidak mempelajarinya, maka dia berdosa dan dia harus menanggung dosanya. Jika ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka azab menjadi konsekuensinya. Wal'iyazubillah. Maka menuntut ilmu agama ma'asyarul muslimin adalah kewajiban yang harus kita tunaikan dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kewajiban-kewajiban ini kita tunaikan ma'asyarul muslimin, maka kita tidak boleh memandang enteng dan remeh apa yang dianjurkan dalam agama berupa ibadah-ibadah sunnah. Ketika kita memiliki perhatian yang sungguh-sungguh dan serius terhadap ibadah-ibadah sunnah, maka ini adalah wasilah utama. Ini adalah kiat utama untuk menajamkan doa kita. Lebih tajam daripada pedang. Ketika kita selesai sholat fardu, ya, maka sangat amat dianjurkan bagi kita untuk menghiasinya dengan ibadah-ibadah sunnah. Ada sholat sunnah, ya, yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan itu kita tunaikan sebelum kita menunaikan sholat subuh. Ya.
rak'atani qabla al-fajr khairum minad dunya wa fiha, kama qala sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat sebelum salat subuh, ya, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jika saja kita mampu merutinkan salat sunnah ini, ma'asyiral muslimin, maka ini adalah sesuatu yang sangat amat baik, ya, untuk kita amalkan dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika saja amalan-amalan wajib ini kita tunaikan dengan sempurna, dan kita hiasi amalan-amalan wajib ini dengan ragam amalan-amalan sunnah yang kita pilih dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan memperoleh mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah berfirman, "Idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allati yasma'u biha." Jika aku telah mencintainya, maka aku akan membimbing pendengaran yang dia gunakan mendengar. Dari lafaz hadis ini, ma'asyiral muslimin, ya, kita dapat menyimpulkan kiat berikutnya, kiat yang ketiga untuk menajamkan doa, yaitu berupaya mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya apa yang kita minta dalam doa kita akan segera dikabulkan oleh Allah. Lantas bagaimana caranya agar kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Mudah caranya. Lakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan rukun ibadah yang sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ada 3 rukun ibadah yang setiap ibadah yang kita tunaikan tidak boleh lepas darinya. Nah, 3 rukun ibadah itu adalah al-mahabbah, war-raja, wal-khauf. Cinta, harapan, dan rasa takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu mahabbah. Ar-Rahmanir Rahim, itu adalah raja. Maliki yaumiddin, itu adalah al-khauf. Ya. Setelah mahabbah, raja, dan khauf, lalu kita mendeklarasikan penyembahan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Jadi kita melakukan semua apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan penuh cinta dan ditopang dengan raja, harapan yang kuat kepada Allah, juga dibingkai oleh rasa takut yang dalam hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ibadah-ibadah kita itu ditopang oleh 3 rasa ini, ya, mahabbah, raja, dan khauf, niscaya kita akan memperoleh cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya, dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menajamkan, ya, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih tajam daripada pedang, maka kita harus menjaga seluruh anggota tubuh kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi ini, fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintai hamba itu, kuntu sam'ahu allati yasma'u biha, aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan mendengar. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan membimbing pendengaran kita sehingga telinga kita ini tidak akan mendengarkan kecuali apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhindar dari apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan musik-musik dan nyanyian. Maka berupayalah menjaga pendengaran kita ini jangan sampai ia ternodai oleh suara-suara musik dan nyanyian. Sesanggup dan sebisa mungkin. Ya, kendalikan pendengaran kita ini sehingga ia tidak mendengarkan kecuali apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mendengarkan lantunan tilawatul Quran, mendengarkan nasihat, mendengarkan dakwah. Ya. Ini yang harus banyak, ya, masuk ke dalam pendengaran kita sehingga, ya, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ma'asyiral muslimin,
salah satu di antara penghalang utama terkabulnya doa seseorang adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengotori anggota tubuh kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang lelaki yutilus safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Ada seorang lelaki, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang telah panjang perjalanan safarnya. Kita tahu bahwa salah satu di antara momen terbaik berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana momen itu adalah momen dikabulkannya doa adalah ketika kita sedang berada dalam perjalanan safar. Dan lelaki ini telah panjang perjalanan safarnya. Ya. Lalu ash'as aghbara, kondisi tubuhnya sangat mengenaskan. Kusut rambutnya dan berdebu tubuhnya. Allah Subhanahu wa taala suka jika kita berdoa kepadanya menampakkan kefakiran kita, ya, di hadapannya. Menampakkan kelemahan kita di hadapannya. Ya, dan itu adalah salah satu di antara kiat, ya, terkabulnya doa, menampakkan kefakiran dan kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa. Dan lelaki ini juga demikian keadaannya. Kusut rambutnya, berdebu tubuhnya. Yamuddu yadayhi ila sama, dan dia menengadahkan tangannya ke langit. Allah Subhanahu wa taala itu dalam hadis Rasulullah sangat amat pemalu, ya, memiliki sifat malu. Inna rabbakum hayyun karim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Tuhan kalian itu pemalu dan maha pemurah. Yastahi min ibadihi idza rafa'a ilaihi yadaihi an yaruddahu sifra. Allah itu malu jika hambanya telah menengadahkan tangannya, ya, kepadanya, kepada Allah, meminta dan berdoa kepadanya, lalu hambanya itu mengembalikan tangannya dalam keadaan kosong. Artinya Allah pasti akan memberikan apa yang dia minta ketika dia telah menengadahkan tangannya ke langit. Dan lelaki ini telah melakukannya. Yamuddi yadayhi ila sama. Ya Rabbi, ya Rabbi. Dia sebut lagi nama Tuhannya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat suka jika seseorang sebelum berdoa memohon kepada Allah, meminta kebutuhannya, terlebih dahulu memuji-muji dan menyebut-nyebut asma Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 190 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama itu. Lelaki ini juga telah melakukannya. Jadi banyak asbab terkabulnya doa dilakukan oleh lelaki ini. Tetapi kata Rasulullah, "Wa mat'amuhu haram." Makanan yang dimakan orang ini haram. "Wa malbasuhu haram." Wa mashrabuhu haram. Minuman yang diminum oleh orang ini haram. Wa malbasu haram, pakaian yang dipakai oleh orang ini juga haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doa orang ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, upayakanlah agar seluruh anggota tubuh kita ini bersih dari apa yang diharamkan oleh Allah. Pendengaran kita bersih dari apa yang diharamkan oleh Allah. Penglihatan kita bersih dari apa yang diharamkan oleh Allah. Ucapan lisan kita ini bersih dari apa yang diharamkan oleh Allah. Apa yang diterima dan diberi oleh tangan kita ini, apa yang ditandatangani oleh tangan kita ini, ya, bersih dari apa yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai kita menandatangani proyek yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, proyek fiktif. Jangan sampai tangan kita ini menerima apa yang diharamkan oleh Allah, sogok, suap. Atau memberi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sogok dan suap. Sebab boleh jadi, ya, sedikit apa yang kita terima yang diharamkan oleh Allah, itulah menjadi penyebab utama terhalangnya doa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula langkah-langkah kaki kita. Jangan sampai langkah-langkah kaki kita ini menuju dan pulang dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kiat-kiat ini kita lakukan ma'asyiral muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alani la u'tiyannahu. Jika hambaku ini meminta kepadaku, maka niscaya aku akan memberikan apa yang dia minta. Dan pengabulan doa itu ma'asyiral muslimin tak mesti seperti tak mesti terlihat oleh mata kita. Ya.
tak mesti dapat digenggam oleh tangan kita. Umpamanya begini, ma'asyarul muslimin, boleh jadi seseorang dalam kondisi seret seperti ini ya, susah mendapatkan penghasilan. Dan penghasilan itu ya bagi banyak orang adalah uang. Maka setiap saat dia mohon, ya Allah mudahkanlah saya memperoleh uang ya Allah. Di pagi hari dia berdoa sebelum keluar dari rumahnya, Allah lapangkan rezekiku, mudahkan aku menggapai rezekiku di hari ini. Dan rezeki yang terbayang dalam benaknya adalah sejumlah uang. Ya. Di siang hari doa yang sama dia lantunkan. Di sore hari doa sama yang dia lantunkan. Di malam hari demikian pula. Dan yang senantiasa terlintas dalam benaknya ketika dia meminta rezeki kepada Allah adalah lembaran-lembaran uang. Tetapi keesokan harinya, ya dia tak melihat lembaran-lembaran uang itu. Dia tak menggenggam lembaran-lembaran uang itu. Keesokan harinya lagi hal yang sama terjadi. Dia tidak melihat lembaran-lembaran uang itu. Lantas sampailah waktu di mana dia berkata, ternyata doaku tidak dikabulkan oleh Allah. Mengapa? Sampai sejauh itu tak ada lembaran-lembaran uang yang mampu ia genggam. Apakah pengabulan doa itu, ma'asyarul muslimin? Ya. Seperti apa yang kita duga, bahwa apa yang kita minta itu yang kita lihat. Kita minta duit, itu yang kita lihat. Kita minta pakaian, itu yang kita lihat. Kita minta mobil, itu yang kita lihat di hadapan kita. Terwujud. Tidak, ma'asyarul muslimin. Pengabulan doa itu ada 3 macam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ma yada'u muslimun bida'watin ma lam yakun fiha ismun aw qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihda salasin. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang di dalam doa itu tidak ada permintaan dosa dan pemutusan hubungan silaturahim, kecuali Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari 3 hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan segera mengabulkan doanya seperti apa yang ia minta di dalam doanya itu. Minta uang, Allah kasih uang. Minta istri, Allah kasih istri. Minta rumah, Allah kasih rumah. Atau yang kedua, sarfallahu anhu minal bala' misla ma sa'al. Allah akan memalingkan darinya, menghindarkan darinya bala, bencana setara dengan apa yang dia minta di dalam doanya. Umpamanya, ma'asyarul muslimin, selama ini dia berdoa minta mobil. Namun di tahun itu ada bala yang ditakdirkan menimpa dirinya, ya, kecelakaan, di mana pengobatannya hingga tuntas senilai mobil yang dia minta. Maka Allah menghapuskan bala, ya, yang mesti menimpa dirinya di tahun itu, tetapi tidak memberikannya mobil di tahun tersebut. Di tahun itu dia minta, ya Allah, berikan saya kemampuan menikah ya Allah. Ya. Di masa jomblonya, ya, dia sudah terbakar oleh kerinduan, ya, ingin didampingi oleh seorang istri. Maka terus dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, biaya pernikahan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya boleh jadi 50 juta. Dan di tahun yang sama Allah takdirkan dia ditimpa penyakit atau kecelakaan yang biaya pengobatannya juga 50 juta. Maka Allah Subhanahu wa taala menunda, ya, mengabulkan doanya agar diberikan kemudahan menikah, ya. Tetapi takdir bala itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga, kata Rasulullah, Allah akan menyimpankan apa yang dia minta, ya, nanti di akhirat, di dalam surga. Dan tentu saja, ma'asyarul muslimin, apa yang kita butuhkan atau apa yang kita nikmati di dunia ini berupa makanan, pakaian, hunian, kendaraan, ya, istri pendamping hidup, ya, sesungguhnya apa yang Allah siapkan dengan nama yang sama itu jauh lebih baik di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Andai saja, ya, kita tidak memiliki rumah di dunia ini, sama sekali tidak memiliki rumah di dunia ini, tetapi rumah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita adalah di dalam surga, maka subhanallah, itu jauh lebih baik jika saja kita memiliki rumah di setiap jengkal bumi ini. Ya. Dengan satu rumah yang Allah siapkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
satu rumah di dalam surga itu jauh lebih baik daripada setiap jengkal rumah yang kita miliki di seluruh permukaan bumi ini. Nah, ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka janganlah pernah bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun apa yang kita minta di dalam doa kita itu tidak pernah kita lihat wujudnya semasa kita hidup di dunia. Sebab boleh jadi apa yang kita minta itu sungguhnya ditabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita nikmati nantinya di akhirat ketika Allah mempersilahkan kita masuk ke dalam surganya. Demikian ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala materi yang dapat kita jelaskan. Semoga bermanfaat. Dan sebelum kita tutup, ya kita menegaskan, ya semoga apa yang kita sampaikan dalam muhadarah ini seluruhnya adalah kebenaran. Namun jika terdapat kekeliruan dan kesalahan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kekeliruan dan kesalahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak mempertanggungjawabkannya kelak pada hari kiamat nanti. Dan kesalahan kekeliruan itu wajib untuk diluruskan. Maka siapapun di antara antum yang mengetahui kekeliruan dan kesalahan itu kita mohon agar meluruskannya. Kesalahan dan kekeliruan ya harus ditinggalkan. Maka siapapun yang mengetahui kekeliruan itu maka wajib untuk meninggalkannya. Demikian dan kita tutup subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada beberapa pertanyaan yang masuk dari antum sekalian yang memutabaah materi ini melalui streaming ya. Pertanyaan pertama kita bacakan. Ya. Afwan, betul makanan mempengaruhi terkabulnya doa. Ya. Mungkin ini sekedar tanggapan ya. Ya. Betul ya, bahwa makanan sangat amat mempengaruhi terkabulnya doa. Kemudian kami mau bertanya, benarkah suatu ucapan adalah doa? Mohon penjelasannya Ustaz. Jangankan ucapan ma'asyiral muslimin yang diucapkan oleh seseorang, ya, nama itu adalah doa. Ya. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kita memberikan nama anak-anak kita dengan makna-makna yang baik. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merubah nama beberapa sahabat-sahabatnya yang mengandung makna yang kurang baik ya, dengan makna yang baik. Mengapa? Nama itu adalah doa. Ya. Demikian pula ungkapan-ungkapan yang diucapkan oleh seseorang. Kadang ia tidak menyadarinya, ternyata itu adalah ungkapan doa. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tad'u ala auladikum. Ya. Jangan kalian mendoakan kebinasaan atas diri kalian atau atas harta kalian atau atas anak-anak keturunan kalian. La tuwafiqu sa'atan yastajibullahu fiha ad-du'a ya fa yustajabu lakum. Ya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai apa yang kalian ucapkan itu atas diri kalian atau atas harta kalian atau atas anak-anak kalian bertepatan dengan suatu waktu di mana Allah mengabulkan doa sehingga apa yang kalian ucapkan itu dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hati dengan setiap ungkapan-ungkapan yang keluar dari lisan kita, apalagi ungkapan itu ditujukan kepada diri sendiri atau kepada harta yang kita miliki atau kepada anak-anaknya. Ada kadang orang yang mengatakan kepada anaknya, lah cilaka. Nah, subhanallah, ungkapan-ungkapan keji seperti ini, jika dikabulkan oleh Allah, maka wal'iyadzubillah bisa saja membuat anak itu benar-benar celaka. Ada di antara orang tua yang mengatakan kepada anaknya, bodoh mentongko kau ini. Dia selalu mengatakan bodoh. Itulah ungkapan-ungkapan kejengkelan, kedongkolan yang ia tujukan kepada anak-anaknya. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Subhanallah, kadang kita dapati ada anak ma'asyiral muslimin sudah 1000 kali diulangi, ya, pada kali ke-1000 itu, ke-1001 itu, dia tidak paham apa yang diulangkan kepadanya. Begitu bodohnya anak ini. Ini mungkin karena dahulu orang tuanya di masa kecil anak ini senantiasa menyampaikan ungkapan-ungkapan seperti itu kepadanya. Bodoh bentong kau kawin. Ya. Maka berhati-hati dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Pertanyaan berikutnya,
Afwan Ustadz, mau tanya, katanya zikir bisa buat kita kenyang, berarti berzikir bisa membatalkan puasa. Ya, kon rahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir yang bisa membuat seseorang kenyang nanti ada pada peristiwa fitnah akhir zaman di mana makanan-makanan sudah tidak ada lagi akibat daripada kekeringan yang melanda bumi ini, kering total. Tidak ada lagi makanan. Maka para sahabat bertanya, bagaimana orang makan ketika itu? Maka Rasulullah mengatakan, pengganti makanan bagi orang-orang beriman adalah zikir. Ya, zikir. Kalau sekarang, ya tidak zikir, ya tidak mengenyangkan kalau kita tidak makan. Dan kalau kita berzikir bukan berarti ya membatalkan. Andai saja pun kita mengatakan bahwa seseorang bisa dengan karamah yang Allah berikan kepadanya merasa kenyang dengan zikir yang dia ucapkan, ya seperti pada peristiwa-peristiwa tentara-tentara kaum muslimin, ya mujahidin di Gaza, ya ketika mereka terkubur, ya di reruntuhan, ya bangunan, ya atau terowongan berbulan-bulan lamanya, ya mereka tidak makan dan mereka hanya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pengganti makanan mereka, ya, sebagaimana informasi yang kita dengarkan. Maka seandainya pun ya zikir itu dapat mengenyangkan dengan karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, maka itu tidak membatalkan puasanya, ya. Sebab itu bukanlah makanan. Apakah ada hal-hal yang dapat menghalangi doa? Ya telah kita sebutkan, ya setiap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu makanan, pakaian, minuman, perbuatan, ya yang diharamkan oleh Allah, ucapan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu dapat menghalangi terkabulnya doa seseorang. Afwan Ustaz, hukumnya jika orang non muslim mendoakan kita dan bagaimana sikap kita? Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengabulkan doa hamba-hambanya yang tidak beriman kepadanya hanya dalam satu kondisi, yaitu kondisi terzalimi. Ya. Ketika seseorang menzalimi orang lain, meskipun orang itu yang dia zalimi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kafir ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Ya, meskipun dia kafir. Namun ya jika saja hamba itu tidak terzalimi, wallahu taala alam, ya. Sebab salah satu syarat dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang kafir yang mendoakan kita? Ya, salam adalah doa, ya. Maka kita menjawabnya wa'alaikum, ya. Kita tidak mendahului mereka dengan doa kebaikan, ya, keselamatan. Namun jika mereka mendahului kita dengan doa itu, maka kita hanya mengucapkan wa'alaikum. Semoga atas kalian demikian pula. Afwan, semoga Allah menjaga Ustadz. Amin. Walaka bimisli. Saya mau bertanya, Ustadz, apakah kita menemukan jaket? Apabila kita menemukan jaket, tapi di dalam rumah dan tidak ada pemiliknya, apakah itu boleh dibakar atau tidak? Ya tidak boleh dibakar. Jika kita menemukan barang berharga yang bisa digunakan dan dimanfaatkan milik orang lain, ketika ia berharga maka kita simpan dan kita umumkan selama setahun lamanya. Ya. Ketika setelah setahun lamanya kita umumkan, ya, yang penting kita tidak umumkan di dalam masjid, ya, karena tidak boleh mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Ketika kita mendengarkan orang mengumumkan barang yang hilang di masjid, maka Rasulullah mengatakan, katakan kepada orang itu la raddallahu lak, ya, alaik atau alaika. Semoga Allah tidak mengembalikan barang hilang itu kepadamu. Ya, itu artinya kita tidak diizinkan untuk mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Maka di luar masjid, ya, diumumkan atau ditempel di luar masjid di papan pengumuman bahwa telah ditemukan begini, ya, selama setahun lamanya. Ketika dalam setahun lamanya itu tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya, maka boleh kita memanfaatkannya. Wallahu taala alam. Telah berakhir, ya, ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sejumlah pertanyaan dari antum, ya. Barangkali masih ada yang tersisa di akun, ya, panitia, ya, kita tidak mampu untuk menjawabnya.
karena waktu berbuka ya semakin mendekat dan kita ingin manfaatkan waktu tersisa ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita cukupkan perjumpaan kita ini ma'asyarul muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.